menyaksikan Green Economic Forum 2024 dengan tema Green Economy to Support National Growth Amid Global Uncertainties. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyelenggara acara ini CNBC Indonesia dan seluruh sponsor penyelenggara. Kita akan memulai sekarang langsung sesi diskusi pertama. Izinkan saya memperkenalkan rekan saya, jurnalis ekonomi CNBC Indonesia, Syarifah Rahma yang akan memoderatori diskusi kita yang pertama di pagi hari ini. Syarifah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Terima kasih masih bersama kami dalam Green Economic Forum 2024. Sebuah kehormatan tentunya bagi saya untuk bisa memimpin sesi diskusi yang pertama hari ini. Dan sebagai informasi, ini adalah Green Economic Forum yang ketiga yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia. Artinya memang komitmen dari CNBC Indonesia untuk terus menggaungkan isu-isu berkaitan dengan green economy ke depannya dalam upaya untuk kita bersama-sama bisa mencapai upaya untuk transisi energi dan juga target net zero emission di tahun 2060. Sebagai informasi tadi seperti yang disampaikan dalam keynote speech hari ini, di mana tantangan global masih penuh ketidakpastian ya. Kita ketahui juga tantangan masih cukup berat, sehingga menjadi pertanyaan seperti apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Apakah ini menjadi sebuah tantangan atau justru ini menjadi sebuah kesempatan ya agar sektor ataupun juga energi bersih ataupun juga green economy ini sendiri juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Langsung saja dalam sesi diskusi yang pertama ini kita akan berdiskusi dari sektor kelistrikan tentunya dan juga dari sektor perbankan. Seperti apa upaya yang sudah dilakukan dari sektor ini untuk mendukung transisi energi dan juga ekonomi hijau ke depannya. Tidak usah berlama-lama lagi, saya akan undang untuk bergabung bersama saya di sini di atas panggung. Dengan hormat kami undang kepada Bapak Surosto Isnandar selaku Direktur Manajemen Resiko PT PLN Persero. Dengan hormat kami juga undang kepada Bapak M. Suryo Mulyono selaku Eksekutif Director Global Financial Markets PT Bank DBS Indonesia. Selamat pagi menjelang siang Bapak Surosto dan juga Pak Tony ya panggilannya. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Green Economic Forum 2024 dalam sesi diskusi yang pertama hari ini. Tema utama kita Green Economy to Support National Growth Amid Global Uncertainty. Ini sebuah pertanyaan ya sebetulnya seperti apa progres tentunya untuk transisi energi ke depannya, utamanya juga di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini. Sebelum kita membahas mungkin tantangannya, strategi atau langkah-langkah yang sudah dilakukan, mungkin kita akan lihat terlebih dahulu dari sektor ketenaga listrikan di dalam negeri ya. Saya akan ke Pak Suroso terlebih dahulu begitu ya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PLN dalam upaya untuk mencapai transisi energi ini seperti apa. Karena saya tahu PLN sendiri juga sudah punya roadmap-nya begitu ya cukup besar, smart grid juga tengah dibangun, tapi mungkin exactnya saat ini sudah sampai di tahap mana atau di titik mana sebetulnya upaya yang dilakukan oleh PLN, Pak Suroso. Baik, terima kasih Mbak Iva. Bapak Ibu yang kami hormati, di sektor ketenaga listrikan pada saat ini kami menjadi salah satu industri yang berkontribusi dalam mengeluarkan emisi CO2 memang. Dan tahun ini emisi mencapai 280 juta ton CO2 per tahun. Nah kalau ini kita biarkan terus, skenario do nothing, maka nanti pada tahun 2060 emisinya itu bisa melonjak 4 kali menjadi 1 miliar ton CO2 per tahun. Karena itu PLN telah sedang mengambil langkah, yaitu kami membangun roadmap net zero emission agar pada tahun 2060 nanti emisi di sektor ketenaga listrikan akan menjadi nol. Dan untuk itu kami akan membuka ruang seluas-luasnya untuk bertransformasi agar pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) itu bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan kita. Ya, kita mulai dengan
saat ini kami sedang merancang the greenest RUPTL, yaitu draft RUPTL 2024-2033. Ini merupakan RUPTL itu adalah rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang merupakan produk dari Kementerian SDM bersama dengan PLN. Kami yang mengusulkan untuk disetujuin, dan sampai dengan tahun 2060 nanti, sampai dengan tahun 2030 nanti kita akan menambah 21 gigawatt atau mencapai 51,6% energi baru dan terbarukan. Apakah ini sudah cukup? Masih belum cukup, karena kami juga telah mengganti 800 megawatt PLTU batubara dengan pembangkit gas. Ini juga kami belum puas. Dari situ kami di RUPTL yang lama dan yang baru ini kami menghapus 13 gigawatt, 13.000 PLTU yang sedang dalam perencanaan, planning phase, kita take out. Kemudian kami juga menggantikan 1,8 gigawatt PLTU ini menggunakan pembangkit EBT yang mempunyai fungsi base load. Ini adalah langkah-langkah yang sedang kami lakukan. Tentu saja tidak hanya itu, kami menggunakan pendekatan yang holistik, yang sistematis, antara lain untuk menekan emisi yang sedang berjalan saat ini di PLTU batubara, kami memperkenalkan co-firing biomass. Jadi batubara yang masuk dalam PLTU existing kami mix dengan biomasa sehingga emisinya menjadi turun. Untuk tahun ini saja kami memerlukan paling tidak 2,2 juta ton biomass. Dan tahun depan melonjak mencapai 10 juta ton biomass. Ini sumbernya macam-macam, dari wood chip, dari wood pellet, dari hutan energi dan sebagainya. Jadi pada intinya kami juga membangun suatu ekosistem yang menuju ke arah ramah lingkungan. Dan tentu saja skenario yang sangat agresif ini kita mempunyai landasan yang jelas, yaitu kami melaunching program baru namanya Accelerated Renewable Energy Development atau ARED yang kami susun, kami tuangkan dalam draft RUPTL yang sedang proses pembahasan sekarang di tahun 2024-2033 ini, dan saja itu terintegrasi dengan Rencana Usaha Kelistrikan Nasional RUKN, juga terintegrasi dengan RKAP kita, dan ke depan kita juga meminta suatu landasan kebijakan dari pemerintah, yaitu berupa peraturan presiden tentang transisi energi. Sehingga dengan demikian dari aspek regulasi, dari aspek kebijakan, dasar untuk melakukan transisi energi akan sangat kuat. Nah ini status sampai dengan pada saat ini Mbak Eva. Dan tentu harapannya dengan adanya regulasi yang mencukupi di bidang ini, maka transisi energi ini bisa kita dorong untuk secepat dan semaksimal mungkin mencapai hasilnya. Kurang lebih begitu Mbak Eva untuk pengantar. Baik. Terima kasih Pak Suroso. Tadi sudah tergambarkan dengan sangat jelas begitu ya, seperti apa plan ataupun juga rencana yang sudah dicanangkan oleh PLN tentunya untuk mencapai transisi energi ini sendiri. Tadi sudah sangat detail. Banyak yang sebetulnya bisa di-highlight dan bisa saya gali lagi lebih dalam begitu. Tapi sebelumnya saya akan ke Pak Tony terlebih dahulu. Berbicara berkaitan dengan transisi energi ini kan juga perlu utamanya dukungan dari pihak perbankan ya Bapak, apalagi ini juga sebetulnya sesuatu yang baru sehingga mungkin pendanaan ini juga menjadi salah satu kunci yang paling penting. Seperti apa dari perbankan sendiri juga bisa terus mendorong, bisa terus membantu berbagai sektor energi baru terbarukan ini dari sisi pendanaan juga begitu. Seperti apa? Mungkin dari DBS sendiri sebagai salah satu regional bank terbesar di ASEAN begitu untuk perannya dalam memfasilitasi pembiayaan energi bersih sejauh ini, Pak Tony. Terima kasih. Jadi memang kalau kita mau berbicara tentang suatu kegiatan pasti butuh pendanaan ya pastinya. Dan mungkin saya ingin reflect juga kemarin di acara COP28 di akhir 2023 di Dubai. Bapak Presiden Jokowi sempat mention bahwa Indonesia itu membutuhkan kurang lebih dana sekitar 1 triliun US dollar untuk bisa mencapai net zero emission target pada tahun 2060. 1 triliun US dollar ini hampir tidak mungkin akan dilakukan sendirian oleh pemerintah. Pasti dibutuhkan peran dari sektor swasta, termasuk dalam hal ini sektor perbankan maupun financial industry yang lainnya. Juga sebagai data aja dari Bloomberg itu
mereka bilang bahwa pendanaan berbasis sustainability atau berkelanjutan bila dibandingkan dengan pendanaan konvensional, idealnya itu rasionya adalah 4:1. Tapi saat ini rasionya itu masih 0,8 dibanding 1, jadi belum 1:1. Artinya apa? Artinya potensi pendanaan ekonomi hijau itu masih sangat besar. Itu nomor satu. Yang kedua, peran di IBS seperti apa? Jadi kami mereflect bahwa kita ada yang namanya GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Itu kami juga tergabung di Net Zero Banking Alliance. Kami merupakan salah satu bank dari Asia pertama yang gabung NZBA ini. Di mana kami mencanangkan net zero target dari DBS sendiri lebih agresif dibandingkan dengan core markets di mana DBS beroperasi, di mana kami berusaha mencapai tahun 2050 atau lebih cepat, di mana akan ada interim check di tahun 2030. Of course kita sadari bahwa net zero target ini pasti akan memiliki resiko ya. Ada 3 resiko yang ingin kami highlight di sini. Yang pertama, net zero itu pasti akan membawa social responsibility karena perubahan jenis ekonominya itu pasti akan memiliki dampak sosial terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resiko inilah yang harus di-manage. Karena sektor bisnis yang dulu, sektor bisnis apapun itu harus berubah dan if we fail to adapt itu akan ketinggalan, in fact akan lebih susah untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dan ini akan berimpact ke ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, tapi dibalik ke semua resiko tersebut, of course ada business opportunity yang bisa di-tap bagi semua pihak termasuk perbankan maupun di sektor real. Contohnya pengembangan teknologi baru dan lain sebagainya. Dari kedua hal, dari sisi risiko manajemen dan juga potensi dari climate portfolio yang bisa di-align dengan green economy, itu sebenarnya bisa ditarik benang merahnya adalah peran perbankan, peran pendanaan menjadi sangat krusial, terutama di sisi transisi. Karena orang mungkin selalu berbicara tentang net zero, kita tidak bisa berubah dari yang sekarang menjadi net zero dengan sekejap mata. Ada proses transisi. Oleh karena itu kami dari perbankan khususnya di DBS, kami sangat fokus untuk menjadi transitional banking partner dari sektor real. Beberapa hal yang bisa kami jalani perannya adalah pertama sebagai trusted advisor. Apa itu maksudnya trusted advisor? Jadi kami berusaha hadir terhadap our counterparts, baik itu klien kami ataupun semua stakeholders dari early stage. Kita ketahui bahwa untuk berubah itu banyak steps-nya. Jadi tidak serta-merta langsung berubah, tapi kita provide steps-nya apa saja 1, 2, 3. Dan kita berusaha memberikan best practice sharing. Karena kebetulan kita beroperasi di regional Asia yang sangat dinamis, jadi banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan di region lain itu bisa juga diimplementasikan di Indonesia khususnya. Kemudian yang kedua, DBS sebagai bank itu kan fungsinya intermediary. Jadi kami menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk deposito contohnya, kemudian kami menyalurkan ke sektor real. Kami berusaha melakukan kedua hal tersebut, intermediary function itu dengan sistematis yang berkelanjutan. Jadi kami juga menyediakan produk-produk yang misalkan depositonya ada green savings plans. Jadi anything yang kita pinjam atau disimpan di bank itu akan digunakan untuk project-project atau program-program berkelanjutan. Di sisi lain untuk financingnya yang kita berikan ke sektor real, kita melakukan pendanaan yang berbasis kelanjutan atau ekonomi hijau. Banyak sekali produk-produknya seperti misalkan green loan, green bond, sustainability link loan, sustainability link bond, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami sebagai bank terbesar di Asia, tadi saya juga ingin meminjam data yang sudah dipaparkan oleh Pak Riyatno bahwa
FDI di Indonesia itu memang paling besar kebetulan dari Singapura. Jadi kami akan help to facilitate FDI flows dari khususnya region Asia untuk bisa fokus ke renewable energy value chain. Yang terakhir, of course kita akan berkolaborasi tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan every stakeholders including sektor swasta untuk bersama-sama menjalankan praktek-praktek ekonomi yang berkelanjutan. Itu sebenarnya ada satu lagi yang mungkin saya bisa touch base sedikit saja, di mana DBS pada tahun 2022 itu kita menerbitkan yang namanya publikasi Path to Net Zero. Path to Net Zero ini adalah publikasi yang kami taruh di website DBS, itu bisa di-download secara gratis oleh semua pelaku bisnis. Itu merupakan guidelines. Guidelines-nya apa? Itu ada 9 sektor yang kami fokus, yaitu ada power, ada oil and gas, metals and mining, kemudian real estate, aviation, automotive, food and agri, chemical and shipping. Kenapa 9 sektor ini yang kami pilih? Padahal kalau kita lihat sebenarnya, kami lihat sebenarnya 9 sektor ini sebenarnya hanya contribute kurang lebih 30% dari total loan portfolio di DBS. Tapi setelah kami amati, ternyata dari 9 sektor ini, itu contribute almost 90% of carbon emission. Jadi dengan kita menyasar ke 9 sektor ini aja, 30% total portfolio, tapi bisa mengurangi 90% carbon emission. Dan juga kita mengetahui dari 9 sektor ini banyak sekali low carbon technologies yang bisa di scalable. Yang terakhir of course adanya sinergi between sektor seperti kita ketahui kalau sektor power itu bisa berhubungan dengan real estate dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan saat ini. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Tony. Sekali lagi ini juga penjelasan yang sangat menarik ya dan tadi sangat komprehensif juga dan bisa kita bedah lagi lebih dalam begitu berkaitan dengan hal ini. Tapi sebetulnya tadi dari slide yang pertama tadi ada sesuatu yang menarik perhatian saya begitu ya ketika kita membandingkan climate risk, climate change risk, resikonya kita menghadapi climate change saat ini dan juga tadi berkaitan dengan artinya di satu sisi langkah apa yang kita bisa lakukan begitu untuk kita berubah begitu ya untuk kita dalam upaya transisi. Nah ini kebetulan karena di sini yang hadir adalah manajemen resiko dari PT PLN Persero direkturnya, kemudian juga Pak Tony di sini juga dari perbankan tentu salah satu tantangan utama saat ini adalah melihat seperti apa analisis resikonya ya untuk pengembangan energi baru terbarukan. Apalagi ketika kita berbincang berkaitan dengan hal ini, utamanya dalam beberapa tahun lalu begitu ketika perbankan masih cukup takut ya untuk masuk ke dalam energi baru terbarukan. Alasan utamanya adalah karena memang resikonya masih cukup besar. Nah, tapi di sini sudah ada spesifik begitu ya selaku Direktur Manajemen Resiko sendiri begitu melihat strategi yang bisa dilakukan ketika investment dilakukan cukup besar angkanya begitu untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan energi baru terbarukan, tapi di satu sisi juga tadi dari sisi managing risk-nya juga harus diperhitungkan begitu. Seperti apa mungkin strategi yang bisa dilakukan dan both ya dari sisi perbankan dan juga dari sisi institusi sendiri ataupun juga entitas energi sendiri seperti apa Pak Suroso? Baik, pertanyaan sangat menarik Mbak Iva. Jadi secara general statement terlebih dahulu bahwa risk of not going into the green economy is much bigger than risk doing it seperti yang kita lakukan sekarang. Artinya kita menuju ke era energi hijau itu suatu keharusan, suatu keniscayaan. Problem adalah timing sama how. Karena itu kami dari PLN dan kebetulan kami ada direktorat baru yaitu manajemen risiko, kami juga mengamati bagaimana kita melakukan transisi energi ini dan risiko-risiko yang terkait. Ada banyak risiko di sana, namun risiko ini sekali lagi bukan sebagai stopper, tapi justru pendorong agar keputusan-keputusan dalam melakukan transformasi dan transisi menuju energi hijau ini berjalan lebih cepat lagi. Ada operational risk and technical risk di sana. Misalnya kita sama-sama tahu Indonesia ini 17.000 pulau, kemudian ada 5.000 pulau yang ada manusianya, dan dari situ ada sekitar 7 pulau besar yang dihuni secara padat. Persoalannya adalah pusat-pusat beban ada di pulau-pulau seperti Jawa,
tapi sumber-sumber energinya sangat terbatas di Jawa, adanya di Sumatera. Ini salah satu contoh bagaimana operational and technical risk ini harus di-manage supaya waktu transisi ke net zero itu betul-betul berjalan. Kemudian ada lagi secara overall adalah reputation and country risk, itu tentu saja persepsi bagaimana foreign direct investment yang tadi disampaikan Pak Deputy dan juga dari concern Pak Tony tadi untuk bisa masuk ke Indonesia. Orang bilang bahwa green finance, green funding itu begitu banyak tersedia di sana. Tadi dari data, why not happening so quick di Indonesia? Ada apa? Nah ini juga harus kita lihat, kita mitigasi supaya financial risk ini juga bisa turun. Kemudian ada regulation juga, regulation yang harus kita, regulation and policy risk yang membuat banyak investor itu berhitung. Investment saya di Indonesia nanti 20-30 tahun itu akan berikan return yang mencukupi atau tidak. Ini harus kita berikan kepastian, sehingga harus banyak yang dilakukan di situ. Nah khusus untuk strategi PLN sendiri, tidak hanya dalam kacamata risk tapi dalam kacamata secara umum ya, pertumbuhan demand di Sumatera dan Jawa ini diperkirakan kira-kira 2,5 gigawatt per tahun. Itu paling tidak sampai 2040 itu kita akan tumbuh terus menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Namun RUPTL yang ada baru merencanakan pembangunan sampai 2030-an. Nah ini salah satu contoh regulation and policy risk yang kami harus handle. Dan karena itu kami sedang, karena RUPTL diatur menggunakan peraturan menteri, kami tentu berkomunikasi dengan Kementerian SDM untuk membuat perencanaan beyond 2030. Dan kami telah mendahului dengan membuat tadi yang saya sampaikan skenario ARED, Accelerated Renewable Energy Development sampai dengan 2040, di mana intinya di situ adalah kita melakukan coal phase down dengan cara merubah semua fuel mix kita sehingga kedepannya nanti 75% itu dari renewable energy, 25% dari gas. Nah 75% renewable energy itu berarti kurang lebih sampai dengan 2040 itu kita akan menambah 61.500 atau 61,5 gigawatt. Dan gasnya kurang lebih 20 gigawatt. Boleh dijabarkan lebih Silakan. rinci begitu Bapak, tadi 25%-nya tadi dari gas begitu, mungkin renewable energy lainnya apa saja? Oke, jadi dari 75% renewable energy itu terbagi dua. Yang pertama adalah renewable energy yang base load, yang bisa base load. Jadi renewable energy ada dua, yang satu base load, dispatchable, kapan aja kita nyalakan dia akan keluar, sebagai contoh geothermal atau panas bumi, dan juga dari hydro atau air. Itu untuk base load itu kita programkan sebanyak 31 gigawatt. Kemudian ada lagi namanya variable renewable energy yang kita kenal sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, kemudian PLT Bayu, wind farm, dan juga pembangkit variable renewable energy lainnya yang masih dalam research maupun yang sudah aplikatif seperti tidal power, kemudian selain itu adalah menggunakan misalnya cogeneration dan sebagainya. Jadi cukup banyak sumber energi lainnya. Untuk itu ruang yang kita berikan sampai dengan 2040 itu adalah 28 gigawatt atau 28.000 gigawatt. Dan kemudian kita juga membuka ruang baru untuk new renewable energy. Karena di Indonesia new renewable energy kita masukkan sebagai salah satu support untuk renewable energy yang baseload, yaitu adanya kontribusi dari nuklir energi yang tentu saja tergantung dari kebijakan pemerintah sebesar 2,4 gigawatt. Jadi strategi ARED ini akan kita cerminkan dalam RUPTL yang sedang dalam pembahasan sekarang, RUPTL 2024 ini. Harapannya adalah skenario inilah yang menjadi batu loncatan dalam melakukan transisi energi menuju net zero emission 2060. Baik, termasuk tadi nuklir ya Bapak ya? Betul. Baik, dan sejauh ini memang direncanakan paling dekat 2030 ya kalau tidak salah sebetulnya, dan itu juga sebetulnya masih dari private ya Pak? Sebetulnya bukan dari simulasi kita, dari simulasi kebutuhan energi ke depan ada ruang setelah tahun 2034 ada ruang untuk nuklir energi. Ada ruang ini masuk dalam tahap simulasi, doesn't mean Pak kita akan menuju ke sana, ini kan tergantung dari kebijakan pemerintah, kita mengikuti saja. Baik, baik. Oke, menarik sekali tadi, terima kasih Pak Suroso tadi juga digambarkan, dan tadi poin yang sangat-sangat penting ya tadi punchline-nya begitu dari Pak Suroso tadi, the risk of climate change is much bigger
ketimbang apa yang bisa kita lakukan ke depannya, begitu, ketimbang berbagai resiko investasi yang ada ke depannya. Tapi tadi risk dari climate change ini jauh lebih besar, begitu ya, hitung-hitungannya juga sudah dipertimbangkan dari berbagai sisi. Nah, tapi kemudian dari sisi perbankan juga begitu Bapak. Tadi sekali lagi ya, analisis resiko ini sebetulnya masih menjadi tantangan ya ketika kita utamanya dari perbankan begitu akan berinvestasi di sektor energi baru terbarukan. Tapi mungkin apakah ini juga masih menjadi tantangan utama, apalagi melihat sebetulnya dari berbagai perusahaan ini juga sudah mulai istilahnya bersama-sama ya menghitung dari sisi resikonya seperti apa. Artinya sudah mulai ada manajemen risk juga yang dilakukan dari tiap-tiap institusi begitu. Dan kemudian di sisi lain mungkin berkaitan juga seperti yang Anda sampaikan begitu ketika kita dari ASEAN sendiri juga kan sebetulnya negara kita bersaing ya untuk mendevelop energi baru terbarukan, tidak hanya Indonesia saja tapi juga negara-negara lain, negara peers kita juga begitu. Dan tadi ada pertanyaan juga kenapa investasinya tidak banyak yang masuk ke Indonesia. Nah itu menjadi pertanyaan, mungkin bisa dijawab juga, silahkan Pak Tony. Oke, jadi sebenarnya kalau kami dari grup DBS sebenarnya cukup agresif dalam mencanangkan net zero emission ini. Jadi pada saat kami join NZBA, kami berikrar lah ya, bahwa kami akan menyalurkan pendanaan berbasis ekonomi hijau itu kurang lebih 50 miliar Singapura dolar di tahun 2024. Dan ini kami katakan tahun 2021. Namun pencapaiannya so far di 2023 akhir itu kami sudah lebih dari 50 billion, jadi sudah 70 billion. Dan untuk di Indonesia perkembangannya pun juga sebenarnya cukup positif. Kalau melihat dari portfolio kami mentargetkan perkembangan portfolio berbasis ekonomi hijau atau sustainability ini tumbuh 10%. Memang agak konservatif. Tapi realisasinya adalah ternyata tumbuhnya 5 kali lipat atau 500%. Untuk 2024 of course kita juga akan mentargetkan double digit growth. Yang artinya adalah memang potensi di ekonomi hijau atau energi baru ini sangat besar. Mungkin sedikit cerita aja bahwa beberapa deal yang sudah kami lakukan di Indonesia ya. Contohnya kami itu bekerja sama dengan ada company namanya Jaya Bumi Pasar, itu part of Indica. Itu perusahaan ini memiliki lahan konsesi sebesar kurang lebih 23.000 di Kalimantan Timur yang bisa dimanfaatkan untuk ditanam pohon kaliandra. Pohon kaliandra ini adalah bahan baku untuk wood pellet yang tadi Pak Suroso bilang bisa jadi bahan biomass. Exactly. Jadi ini merupakan salah satu proyek yang kami juga sangat gembira sekali bahwa kami bisa mendukung upaya energi baru dari sisi biomass. Kemudian juga kami kebetulan memberikan dukungan juga kepada PLN. Kenapa kami mention PLN di sini dalam deal kami karena transaksi ini ternyata mendapatkan penghargaan sebagai the best green loan di tahun 2022 dari AAA Asset. Ini untuk pendanaan apa spesifiknya, proyek yang mana Bapak? Proyeknya mungkin dari PLN yang bisa. Kayaknya macam-macam sih, karena itu kan syndication loan. Gitu. Yang terakhir contoh yang salah satu yang breakthrough juga adalah kami memberikan advisory ke INA Sovereign Wealth Fund yang Indonesia, di mana INA ini melakukan upaya Energy Transition Mechanism. ETM ini adalah upaya pemerintah yang diperkenalkan ke publik seluruh dunia pada saat G20 di Bali 2022. Artinya ETM itu adalah Energy Transition Mechanism adalah secara singkat Early Termination of Coal-Fired Power Plant. Gimana caranya kita punya pembangkit PLTU itu dipensiunkan dini. Karena kalau kita ngomong masalah energi baru, memang gampang sih bikin energi baru, ideal banget. Kalau kita misalkan PLN mau bikin geothermal power plant, investor akan berbondong-bondong masuk ke PLN. Saya bisa bawain investor banyak. Tapi kan PLN mungkin sudah punya
PLTU ya. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Dan kita nggak bisa matiin PLTU itu tiba-tiba, sorry kita matiin malam ini gitu. Nggak bisa. Karena itu kontraknya jangka panjang. Nah ITM ini adalah mekanisme untuk bagaimana kita memendekkan umur dari pembangkit itu tanpa merugikan dari sisi finansial. Nah ini yang kita jadikan proses, kita memberikan advisory kepada INA. Jadi contoh-contoh ini merupakan langkah-langkah DBS juga untuk mendukung transisi maupun ekonomi hijau yang tadi disebutkan khusus untuk Indonesia. Oke baik, tapi tadi ada yang menarik sedikit begitu tadi berkaitan dengan realisasi ya untuk investasi di sektor energi hijau ini jauh lebih besar ketimbang yang direncanakan di awal di tahun 2021 ya. Nah ini memang secara proyeknya menarik, artinya memang secara apa yang ditawarkan oleh para pelaku industri ini juga cukup menarik begitu bagi para investor atau memang dari satu sisi artinya memang dilihat dari sisi GCG-nya juga oke atau apa yang menjadi pendorong utama begitu sehingga realisasi di investasi ini jauh lebih baik. Oke, jadi memang banyak sekali turunannya dari ekonomi hijau ini. Tadi saya sempat singgung masalah teknologi baru, sektor-sektor baru yang muncul. Misalkan kita tahu sekarang lagi marak di Indonesia adalah electric vehicle value chain, ya kan? Semua yang berhubungan dengan electric vehicle, nggak hanya mobilnya, tapi baterainya, kemudian nikel, smelter dan lain sebagainya. Itu menjadi hidup sekali kan. Jadi ternyata ekonomi yang berbasis ekonomi hijau itu masif luas sekali. Dan Indonesia memiliki banyak potensi. Dan ternyata tadi Pak Suroso sudah mention bahwa kalau resikonya lebih besar kalau kita nggak berubah. Dan ini juga saya ingin berbagi sedikit pengalaman. Kalau dulu saya biasa ketemu investor di luar untuk penerbitan obligasi global yang ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan finansial, apa kinerja perusahaan, profitnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau kita melakukan investor meeting dengan investor luar, di sesi terakhir pasti akan ada sustainability questions. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Artinya apa? Yang tadinya itu mungkin kelihatannya sebagai tren, itu sudah berubah menjadi necessity. Dan itu akan menentukan akses dari pelaku usaha untuk bisa mendapatkan pendanaan dari dunia. Jadi kalau kita nggak berubah, benar tadi Pak Suroso, kita nggak bisa nanti ke depannya susah akan mendapatkan pendanaan. Oke. Artinya dari perbankan juga sudah menetapkan mungkin assessment untuk sustainability ya? Betul. Jadi kami dalam melakukan proses pembiayaan juga kami akan melihat screening apakah dari sustainability-nya di sini sudah sesuai dengan standar yang sudah kami terapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony. Saya akan kembali lagi ke Pak Suroso. Tadi ada juga poin yang menarik yang disampaikan oleh Pak Tony. Begitu ya, seperti apa transisi energi ini kan memang harus dilakukan secara perlahan ya. Karena di satu sisi kita juga masih cukup mengandalkan PLTU, bauran dari energi batu bara. Dan ini juga adalah sebuah proyek kalau kita lihat angkanya juga sebetulnya cukup besar begitu ya. Kemudian kita juga timbang-timbang juga dengan kebutuhan energi baru terbarukan begitu ya. Memang target baurannya diperbanyak, tapi masih menjadi pertanyaan untuk kebutuhannya sendiri ya, secara necessity, secara betul-betul kebutuhan. Kita kan memang masih bisa ditopang dengan batu bara begitu, sehingga menjadi pertanyaan untuk urgensinya sendiri. Ketika tidak kita paksa sebetulnya kita masih bisa survive begitu ya tanpa energi baru terbarukan, kasarnya demikian. Tapi mungkin bisa digambarkan seperti apa akhirnya PLN melihat ini adalah sebuah keharusan untuk pengurangan bauran energi batu bara ini juga harus dilakukan meskipun sumbernya sebetulnya masih sangat banyak di dalam negeri, dan bagaimana artinya upaya yang bisa dilakukan untuk terus meningkatkan bauran energi baru terbarukan ke depannya. Tantangannya juga seperti apa? Baik, terima kasih. Tadi di depan saya sampaikan bahwa PLN mengambil langkah radikal untuk tidak lagi membangun PLTU batubara, bahkan yang sudah ada dalam fase perencanaan 13.000 megawatt kita coret begitu ya. Kemudian sebagai working example 800 megawatt PLTU batubara kita konversi jadi gas begitu, dan juga yang masih dalam proses pembicaraan PPA pun kita hold, karena memang ke depan kita harus masuk ke era energi hijau. Pertanyaan tadi Pak Tony sampaikan betul,
Terus dengan generating fleet yang saat ini ada, kita mau apakan? Nah, ada 3 opsi di situ. Opsi pertama adalah coal phase out, suntik mati semua. Nah, kalau itu disuntik mati semua sekarang, gantinya apa? Dan berapa mahal? Atau pendekatan yang kedua, tadi sudah disampaikan Pak Tony menggunakan mekanisme ETM contohnya, antara lain adalah coal phase down. Sebagai contoh kita ada satu pembangkit IPP PLTU Cirebon yang kalau secara natural itu nanti masih panjang tapi kita majukan untuk jadwal pensiunnya. Itu memerlukan suatu struktur funding yang belum pernah ada sebelumnya, mekanisme funding yang sangat menarik dan itu inovasi finance yang sangat bagus sekali. It works dan di PLN mungkin di Asia Tenggara bahkan di sisi Asia barangkali baru kita satu-satunya yang mencoba menggunakan mekanisme seperti itu. Atau yang ketiga adalah biarkan PLTU-nya pensiun sesuai masanya. Nah tadi akhirnya PLN memilih skenario Accelerated Renewable Energy Development dengan pendekatan coal phase down. Artinya beberapa yang bisa kita kurangi dan seterusnya. Dan untuk skenario ARET ini tadi kami sangat mengapresiasi tadi Pak Tony menyampaikan bahwa pendanaannya cukup baik. Tapi yang sudah bagus ini perlu lebih bagus lagi. Karena ARET sampai dengan 2040 kita perlu 150 miliar US dollar. 2000 triliun itu. Biaya yang diperlukan untuk membangun sesuai dengan skenario ARET. Nah dari situ bagaimana ini? Tentu saja PLN nggak bisa sendiri. Pemerintah Indonesia nggak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi sehingga kita harus membuka pintu sebesar-besarnya untuk berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam rencana investasi ARET yang mencapai 150 miliar US dollar ini sebenarnya tahun 2040. Tapi tentu saja dari waktu ke waktu kita paham tadi ada inovasi yang bagus di financing, humankind always innovates itu sudah pasti Bapak. Jadi misalnya harga energi baru terbarukan. Dulu waktu kami melelang PLTS pertama kali tahun 2015 dapatnya 27 sen US dollar per kWh. Mahal sekali itu, 4.000 rupiah kurang lebih kan. Nah tapi ternyata lelang terbaru yang PLTS terapung itu sudah mendekati hampir 4, sekian sen US dollar. Dan kami yakin dengan nanti kedepannya makin banyak itu harga akan semakin kompetitif. Artinya dulu energi bersih yang terkenal mahal, kalau kita mempunyai upaya sistematik ternyata bisa menjadi energi yang affordable. Kemudian untuk lelang PLT Bayu Wind Farm misalnya, kita punya Sidra, punya Jeneponto 140 megawatt, the biggest of wind farm di Southeast Asia. Dulu harganya 13 sen US dollar. Ya, nah sekarang kita ada lelang bisa turun berikutnya 11 sen. Lelang terbaru yang ada di Tanah Laut di Kalimantan Selatan, ongoing construction, wind farm harganya sudah 5,5 sen. Jadi bukan suatu mimpi nanti kalau di Jawa kita akan mengenerating wind farm yang cukup banyak. Sehingga memang akan datang era di mana EBT ini menjadi kompetitif dibandingkan fossil fuel, bahkan bisa lebih murah, artinya pengembangan EBT ini akan mampu bersaing secara teknis, sistemnya juga, ekonomik dan finansialnya juga. Oke, dengan kata lain greenflation ini bisa di-tame ya Pak ya? Seperti apa? Seperti apa Bapak? Oke, mungkin saya akan ke Pak Tony ya. Tadi sudah digambarkan ya harapannya, ekspektasi ke depannya juga energi bersih ke depannya bisa lebih murah lagi, bisa lebih diakses tadi ya, bisa menyelesaikan jawaban trilema energi ya dari sisi security, ketahanan dan juga affordability ya, keterjangkauan, sustainability-nya juga begitu. Nah, saya akan ke Pak Tony ya. Tadi balik lagi ketika kita melihat potensi energi bersih di Indonesia banyak sekali Bapak. Tadi Anda juga menyampaikan dari semua sektor juga sangat luas begitu ya, dan ini juga sudah harus di-adopt oleh semua sektor secara keseluruhan. Tapi mungkin poin-poin dari perspektif perbankan yang perlu ditingkatkan lagi sehingga bisa meningkatkan kepercayaan investor dalam hal transisi energi dan juga energi bersih ini seperti apa? Oke, jadi potensi Indonesia tuh kalau boleh dibilang tuh sangat unik di dunia. Nggak hanya di dunia pariwisata deh. Nggak ada tempat di dunia seperti Bali di dunia selain di Indonesia. Dalam hal energi bersih juga sama. Kita tuh sangat blessed bahwa Indonesia itu
memiliki begitu banyak potensi dari renewable energy. Tadi Pak Suroso sudah mention beberapa type-nya ya. Jadi ini saya juga ada sedikit menyadur dari berbagai sumber. Kita punya solar potensial itu sampai dengan 3,2 terawatt. Tapi utilization masih rendah so far. Jadi potensi besar tapi utilization masih rendah dalam hal ini, berarti potensi pengembangan masih cukup tinggi. Khusus untuk solar even dari Institute of Essential Service Reform IESR bilang potensi itu sampai dengan 7,7 terawatt. Jadi tinggi sekali. Hydro, kita sebagai negara kepulauan, kita punya potensi sebesar 95 gigawatt. Tapi memang kalau hydro ini challenge-nya tadi sudah di-mention, bahwa kadang source-nya di mana, demand-nya di mana. Agak susah karena kan itu berkaitan dengan topografi dari si hydro source-nya itu sendiri. Geothermal, kita terletak di Ring of Fire Indonesia, kan Kepulauan Indonesia. Of course banyak sekali gunung-gunung berapi, yang artinya pasti ada geothermal sources yang bisa di-tap menjadi pembangkit listrik. Itu potensinya 28 gigawatt dan Indonesia itu sebenarnya mengandung 40% dari potensi geothermal di dunia. Jadi 40% ada di Indonesia, bayangkan seberapa besarnya Indonesia. Kemudian biomass tadi saya sempat mention, kita ketahui kita punya banyak sekali lahan hutan, jadi itu bisa dioptimalkan menjadi salah satu source dari renewable energies dari sisi biomass. Yang kemudian tadi juga di-mention Pak Suroso tentang wind, itu masih at a very early stage di Indonesia, itu masih bisa dikembangkan tapi memang karena tadi disebutkan karena biayanya masih tinggi, tapi perkembangan teknologi terus terjadi sehingga in the future hopefully kita bisa akan melihat banyak sekali perubahan-perubahan terutama dari new technology di sektor renewable new renewables ini. Mungkin itu yang dari keunggulan Indonesia. Yang kedua adalah itikat dari pemerintah sendiri sebenarnya juga sangat baik, bahwa pemerintah itu mencanangkan target ambisius sebesar 23% dari total energi mix itu dari renewable energies. Artinya apa? Berarti memang kita mengarah ke sana gitu. Dan juga kalau kita lihat dari RUPTL-nya PLN itu pembangunannya sedang dilakukan dan itu broad based, nggak hanya di jenis-jenis certain renewable energies, tapi hampir semuanya. Dan kalau kita lihat peta persebarannya pun juga di seluruh Indonesia. Jadi kami melihat dari perbankan ini merupakan salah satu potensi bagi sektor finansial untuk bisa masuk ke situ. Karena again semua itu pasti akan butuh dana dan butuh dukungan. Baik, tadi potensi yang sangat besar dilihat oleh sektor perbankan. Tapi Anda sendiri melihatnya saat ini mungkin untuk pembiayaan energi baru terbarukan dari sektor perbankan, apakah sudah mulai kompetitif? Kalau saya melihat sudah sangat kompetitif. Karena memang ini menjadi fokus semuanya. Menjadi fokus semuanya. Cuman ya itu, dari sisi transisinya ini yang kadang orang agak sedikit bingung karena regulasinya masih kadang-kadang abu-abu. Kan OJK juga baru menerbitkan taksonomi yang baru. Karena again pembiayaan itu nggak bisa langsung ke yang hijau. Kadang-kadang transisi dari brown to greennya itu harus butuh pembiayaan. Itulah masih yang harus di-boost ya. Exactly. Baik, menarik sekali diskusi kita. Saya juga masih banyak yang sebetulnya ingin ditanyakan untuk Pak Suroso dan juga Pak Tony. Namun kita akan membuka kesempatan Q&A. Boleh satu lagi Mbak, Boleh. khusus menanggapi ini. Silahkan Jadi, Bapak. Terima Silahkan. kasih. Tadi ada pesan yang belum saya sampaikan terkait dengan technical challenge kita, mismatch antara tadi source of renewable energy sources dengan demand. But don't worry, PLN sudah working on it. Jadi solusi dari aspek manajemen risiko untuk bisa meng-matchkan potensi dengan pusat demand tadi, PLN merencanakan membangun namanya smart and green transmission line menggunakan teknologi smart grid. Jadi dalam rencana kita mengembangkan smart grid, kemudian juga smart power plant, smart transmission and distribution, smart control center, dan di sisi pengguna menggunakan smart meter. Artinya ada solusi teknologi untuk adanya mismatch dari abundant resources tadi ke pusat demand. Memang
secara investment barangkali kurang menarik, tapi kami akan meminta bantuan pemerintah juga untuk bisa membangun infrastruktur transmisi yang panjang dari Aceh sampai dengan Bali ini supaya menjemput titik-titik potensi yang ada sehingga transisi energi lebih berjalan lagi. There is no transition without smart grid and transmission. Terima kasih, itu aja. Total investasinya Pak, ini kalau tidak salah hingga 2040 ya Pak ya, tapi angkanya saya agak sedikit lupa begitu, berapa untuk smart grid ini investasinya totalnya? Oke, untuk transmission ini cukup signifikan juga, yang jelas masih untuk smart gridnya sendiri perlu 5 billion US dollar untuk smart gridnya. Untuk transmissionnya itu bisa lebih dari 20 billion US dollar. 20 billion US dollar. Lebih dari itu, jadi cukup besar. Termasuk tadi in total 150 tadi sudah termasuk generation, transmission dan juga smart gridnya. Oke, baik. Dan tadi sekali lagi perlu pendanaan ya Bapak ya. Sedikit mungkin sebelum saya lempar ke Q&A, tadi saya tanyakan pembiayaan dari perbankan sudah mulai kompetitif. Tadi Pak Tony bilang iya sudah sangat kompetitif. Tapi dari PLN melihatnya seperti apa Bapak, sudah kompetitif atau belum begitu dari perbankan? Tentu kita ingin lebih cepat mengimplementasikan transisi energi dan juga dengan semakin banyaknya financing sources, kami melihat bahwa trennya memang semakin menarik. Dan yang jelas satu hal, financing untuk yang thermal sudah makin menipis dan boleh dibilang nggak ada. Jadi mau nggak mau kami harus masuk ke green energy. Tapi dengan makin banyak yang masuk, saya yakin akan menjadi lebih murah lagi. Baik. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Suroso. Kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber silahkan. Baik, sudah ada 2 dari meja. Saya mungkin akan buka 3 terlebih dahulu ya. Pas sudah ada 1, 2, 3. Bapak izin boleh tolong disebutkan namanya dan juga asal institusi. Cek. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Sumaryanto, saya dari Bimasena, tim energi Bimasena. Pertanyaan saya itu begini, penduduk Indonesia itu 270 juta, cukup besar. Kemudian green economic ini lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan yang didasarkan pada beberapa kesepakatan dunia. Nah, 270 juta di Indonesia ini apakah bukan suatu market yang cukup besar? Ini satu pertanyaan saya. Ya. Dengan demikian maka kalau kita tiru seperti India rupanya. India ini memperhatikan sekali pada awal-awal itu kebutuhan dalam negerinya. Sehingga mereka tidak begitu memedulikan mengenai masalah internasional. Segala sesuatu yang terkait dengan dalam negeri itu asalkan affordable, murah, mereka lakukan. Nah, coal kita, batu bara kita itu saya dengar mempunyai satu life expectancy hampir di atas 100 tahun. Nah tadi kita dengar mengenai dipensiunkan, disuntik mati, PLTU yang ada itu. Padahal PLTU ini adalah sumber dari energi yang saat ini memang ada masalah dengan global warming, tapi tidak berarti itu tidak bisa diatasi dengan cara-cara seperti clean coal. Utilities yang sering dilakukan itu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah kita akan matikan PLTU itu? Padahal kita tahu betul bahwa PLTU dengan coal tadi itu mempunyai suatu nilai yang affordable. Nah, negara-negara besar lainnya seperti China, itu mereka tidak menghentikan sama sekali mengenai PLTU ini. Malah PLTU baru juga dibangun di China itu. Jadi mereka juga berpikir mengenai proteksi terhadap kepentingan dalam negeri itu sendiri. Ini pertanyaan saya. Baik. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Pak Suroso terlebih dahulu begitu yang bisa langsung menjawab. Silakan, terima kasih Bapak. Pak Michael. Ini memang diskusi yang selama ini menjadi perhatian besar kita semuanya. Tadi pertama yang saya notice market yang besar. Betul Bapak, kalau kita tidak mendesain
transisi energi ini dengan keberpihakan ke dalam negeri, maka kita akan ditinggal Bapak. Jadi industri kita harus tumbuh, harus ada pabrik solar di Indonesia. Sekarang sudah ada satu di Kendal, satu lagi di Batam. Kalau bisa lebih lagi, yang produksinya syukur-syukur tidak hanya memenuhi Indonesia tapi juga luar negeri. Kemudian untuk peraturan-peraturan TKDN yang ada yang tentu harus secara simultan diterapkan mana yang bisa kita kembangkan atau tidak. Nah, kemudian pertanyaannya masalah pergi atau tidak ke transisi energi ini, yang pertama adalah Bapak betul sekali, PLTU kita adalah mesin ekonomi kita. Jadi pada saat ini tidak ada opsi untuk mematikan. Makanya tadi waktu saya sampaikan ada 3 opsi, ada wacana apakah disuntik mati itu maunya orang sana barangkali, kan tidak mungkin. Kemudian yang dilakukan adalah tetap dioperasikan tapi pensiun sampai normal usianya dan tidak membangun baru lagi. Atau dioperasikan dan dipensiun dipercepat. Karena itu PLN merespon dengan cara apa yang ada sekarang, kita lakukan pendekatan namanya coal phase down yang bisa disubstitusi dengan sumber energi yang syaratnya harus affordable, murah dan juga andal, maka bertahap kita masukkan. Tapi untuk kebutuhan demand yang baru kita harus memang melihat ke masalah penyediaan melalui energi baru terbarukan. Dan sebelumnya memang energi baru terbarukan identik dengan mahal, tapi dengan inovasi yang ada, energi baru terbarukan bisa kompetitif atau bahkan bisa par and par dengan coal fire yang saat ini memang paling murah kalau tidak memasukkan faktor-faktor externalities. Kemudian yang ketiga, driver di belakang ini adalah pertanyaan sangat bagus karena di pertemuan COP segala macam itu selalu ada pertanyaan, kalau emisi ini ditekan di sisi negara berkembang, negara maju juga harus ditekan dong. Betul. Emisi CO2 per kapita kita masih rendah, itu sangat betul Bapak Ibu. Cuman satu hal yang jelas, emisi yang dikeluarkan di Jakarta mempunyai dampak yang sama dengan emisi yang dikeluarkan di Singapura, di Tokyo maupun di New York. Artinya tanggung jawab terhadap global warming ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, bagaimana dengan adanya batu bara kita yang melimpah, sekarang ini produksi batu bara kita kurang lebih 600 juta US dollar ya. Dan ternyata dari 600 juta US dollar itu yang pergi ke internal Indonesia untuk listrik hanya sekitar 140-150 juta US dollar. Lainnya keluar negeri semuanya. Jadi ternyata yang memberikan power negara-negara lain itu ternyata Indonesia. Nah ini tentu saja dalam kerangka kebijakan energi nasional harus diputuskan, sehingga tadi kami sampaikan underlying kebijakan untuk going transisi energi ini merupakan suatu kerja hajatan nasional Bapak yang harus didudukkan melalui kebijakan energi nasional, apakah ini yang akan kita lakukan. Tentu kami di PLN memberikan masukan usulan-usulan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa net zero emission ini adalah the way to go. Dari 1 kilogram batu bara, emisi saat itu kurang lebih sekitar hampir dari 1 kWh itu kurang lebih 1 kilogram CO2 dikeluarkan. Dengan teknologi-teknologi clean coal technology dan seterusnya memang bisa kita tekan. Tapi kalau kita punya lompat ke gas, maka emisinya langsung menjadi separuh. Kalau kita lompat ke renewable energy yang seperti surya dan wind bisa langsung drop menjadi mungkin hanya tinggal 5%. Sehingga ini yang kita harus jaga ke depan karena global warming adalah sesuatu yang nyata dan cepat atau lambat dampaknya akan berpengaruh kepada kita, sehingga tadi saya sampaikan risiko tidak going to transition energy ini lebih besar karena risikonya adalah annihilation, yaitu terganggunya ekosistem Indonesia di mana tempat kita hidup ini. Barangkali demikian Bapak, tentu ini tidak putus di sini Bapak, panjang diskusinya dan ini merupakan hajatan nasional untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suroso, terima kasih Pak Michael untuk pertanyaannya. Saya akan langsung ya untuk penanya kedua, mungkin saya utamakan yang ditujukan kepada Pak Tony ya untuk penanya kedua. Untuk Pak Tony ya, baik. Silakan Pak Tony boleh memilih siapa? Saya boleh? Boleh, Ya, silakan Bapak. Baik, saya dengan Denny Gultom, saya dari Solar West, salah satu pengembang PV develop. Cek. Oke. Ya baik, jadi pertanyaan ke Pak Tony,
Tadi Pak Suroso menyampaikan juga bahwa ada pabrik solar panel ya di Kendal. Jadi itu TKDN. Nah, setahu kami sebagai developer, pada saat kami mengajukan proyek dengan menggunakan PLTS yang menggunakan TKDN, itu masih belum bankable. Nah, pertanyaan saya ke Pak Tony untuk DBS sendiri, apakah sudah menganggap bahwa panel surya TKDN ini bisa bankable? Jadi bisa sebagai agunan untuk proyek-proyek itu ya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, pada saat kita bicara green economy, saya merasa bahwa seluruh penduduk Indonesia seperti yang disampaikan Pak Mikael tadi ada 270 juta itu, saya masih belum melihat kesadaran yang tinggi terhadap penggunaan renewable energy. Ya, saya juga bisa pertanyakan ke orang-orang di ruangan ini, apakah kita semua mengikuti ini, apakah kita sudah melaksanakan paling tidak untuk renewable energy itu sendiri gitu loh. Kalau saya pribadi, saya sudah menggunakan PLTS sejak 9 tahun yang lalu, mungkin orang lain belum berpikir ya. 9 tahun yang lalu saya sudah pasang 13,5 kWp di rumah saya gitu loh. Yang mungkin orang-orang belum pernah berpikir ke sana. Jadi saya menantang untuk itu, ya kalau kita melihat di Indonesia sendiri, mungkin dimulai dari sisi pendidikan ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh para pemimpin kita, saya pikir itu akan dipengaruhi oleh bagaimana mereka dididik dari awalnya. Jadi saya sangat berharap kalau di universitas itu mulai sering digencarkan bagaimana bila perlu dari SMP, SD itu dibuat kesadaran anak-anak untuk tinggi. Karena mereka lah yang akan menjadi pemimpin di 20 tahun ke depan. Jadi harapan saya itu mungkin bagi kita semua saja ya. Atau mungkin bagi kita ajarkan aja anak-anak kita untuk sadar tentang itu ya. Suatu anak-anak kita jadi pemimpin nantinya akan bisa mengambil. Baik. Untuk satu lagi ke Pak Tony juga, apakah untuk residensial Pak, apakah ada tindakan dari Bank DBS untuk membantu? Karena paling tidak HI sangat mendorong untuk residensial bisa memasang atau menggunakan renewable energy itu sendiri sebagai dukungan. Baik. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Tony, tadi pertanyaan pertama kurang lebih apa bisa jadi agunan Bapak tadi untuk solar panel, silahkan. Oke, intinya selama proyek-proyek itu termasuk dalam sektor-sektor fokus kami juga memiliki banyak sekali sektor selain 9 sektor tadi, ada puluhan sektor yang kami menjadi fokus, itu akan menjadi bisa pintu masuk untuk mendapatkan financing dari DBS. Jadi khususnya untuk solar yang berhubungan dengan power, of course itu akan menjadi salah satu perhatian kami. Tapi tentunya semua financing ada syarat-syaratnya. Jadi nanti akan teknisnya ABCDE-nya nanti akan diteliti oleh tim financing kami. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya setuju, tapi mungkin ini lebih ke Kemendikbud kali ya, bahwa pendidikan memang harus dicanangkan dari sustainability. Tapi khususnya untuk dari sisi korporasi, kami di DBS memiliki visi bahwa dulu kami berambisi menjadi best bank in the world tahun 2018. Dan dalam waktu 2 tahun kami mencapai menjadi best bank in the world dan so far udah 5 tahun turut-turut. Sehingga kami berubah, visi kami itu tidak jadi best bank in the world lagi, tapi menjadi best bank for a better world. Jadi for a better world, itu ada caveatnya di situ. Artinya apa? Kami mengejawantahkan dalam keseharian operasional kami itu seperti apa. Better world itu kita implementasikan ada 3 pilar dalam menjalani bisnis kami. Pertama, responsible banking. Responsible banking itu artinya kami melakukan banking dengan skema-skema berkelanjutan. Jadi tadi saya sempat menjelaskan kami memberikan pinjaman berskema sustainability, menarik pinjaman juga dalam sustainability dan seterusnya. Pilar kedua ini adalah responsible business practice. Artinya menjalankan operasi sehari-hari kami itu dengan asas-asas ekonomi hijau. Contoh kecil, setiap hari jam 12 sampai dengan jam 1:30 lampu di kantor, semua kantor DBS itu dimatiin untuk menghemat listrik. Terus kemudian juga kami
kerjasama dengan Waste for Change untuk mengolah limbah. Jadi di setiap area kantor itu semua staf wajib untuk naruh sampahnya sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Kemudian juga paper reduction of course, kemudian kami juga berusaha mengganti fleet armada transportasi DBS kami itu perlahan-lahan menjadi electric vehicle mulai tahun depan dan seterusnya. Yang ketiga adalah pilar ketiga yaitu impact beyond banking, ya artinya adalah kami berupaya proaktif untuk menciptakan dampak positif bagi society kami. Jadi kami memiliki DBS Foundation yang memberikan grant-grant terhadap usaha-usaha social enterprise di tempat kami beroperasi. Jadi nggak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah kami juga melakukan advokasi, nggak hanya memberikan dana tapi memberikan advokasi dalam bentuk literasi dan lain sebagainya. Dan kami mewajibkan setiap staf untuk mencatat at least berapa jam dalam setahun untuk memberikan give back to society dalam bentuk itu tadi, nggak hanya ngasih uang tapi harus ada terjun ke lapangan melakukan sesuatu. Dan itu akan menjadi KPI dari setiap staf masing-masing. Mungkin itu yang kami bisa lakukan dari sisi korporasi. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Tony dan terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin. Mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas, jadi hanya 2 penanya saja. Tapi ikuti terus ya untuk sesi-sesi selanjutnya karena tentu nanti akan ada Q&A di sesi selanjutnya. Terima kasih, tentunya kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Suroso dan juga Bapak Tony untuk diskusinya. Sekali lagi tadi penting sekali ya untuk kita karena transisi energi adalah sebuah keniscayaan. Tentunya tadi seperti yang di-highlight oleh 2 narasumber kita bahwa resiko untuk tidak berubah, resiko climate change jauh lebih besar ketimbang resiko investasi yang akan dilakukan ke depannya ya. Sehingga sekali lagi memang diskusi seperti ini sangat penting untuk terus kita update ke depannya berkaitan dengan hal-hal yang sudah dilakukan dan juga permasalahan yang kita hadapi saat ini dan bersama-sama kita mencari solusinya. Terima kasih sekali lagi Pak Suroso, terima kasih Pak Tony dan saya kembalikan ke rekan saya Safrina Nasution. Terima kasih banyak Iva, kami persilakan, kami mohon untuk tempat dulu di panggung karena kita akan mengabadikan terlebih dahulu dokumentasinya. Untuk sesi pertama ini kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang luar biasa. Sesi diskusi panel pertama telah selesai dan kita masih akan ada sesi diskusi panel berikutnya di acara Green Economic Forum 2024. Terima kasih banyak rekan saya Iva yang telah memoderatori diskusi ini begitu baik, begitu engaging dan begitu insightful. Kita masih akan ada follow up 2 diskusi berikutnya. Masih dengan narasumber dan ekspertis lainnya yang hadir di Green Economic Forum 2024 CNBC Indonesia. Tetaplah bersama kami di Green Economic Forum 2024 yang akan segera kembali.